Senin kemarin, artis Dorce Gamalama meluncurkan buku biografinya yang diberi judul Dorce 7 tahun sampai 40 tahun. Buku tersebut menceritakan perjalanan hidup Dorce meraih sukses sebagai seorang entertainer sejati. Dalam perjalanan karirnya itu, tidak luput pula kisah Dorce yang mengambil keputusan berganti kelamin menjadi seorang wanita. Sebelum menyandang nama Dorce Gamalama, Dorce dikenal sebagai Dedi Ashadi. Dorce menjalani operasi kelamin pada tahun 1980. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan mengajak Anda mengikuti sejumlah berita terbaru dari dunia selebriti. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama kali ini. Dan berikut kilasan tayangannya. Cita-cita artis serba bisa Dorce Gamalama membuat kisah perjalanan hidupnya akhirnya terwujud sudah. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-40, Dorce meluncurkan buku biografi hidupnya yang syarat dengan pengalaman-pengalaman pahit. Jabatan timbul sebagai pimpinan produksi Ketoprak Humor digantikan oleh wakilnya Sutarno. Kabarnya pergantian timbul dari kursi pimpinan produksi Ketoprak Humor itu dipicu oleh hengkangnya sejumlah pemain di Ketoprak Humor. Meski sibuk dengan sejumlah pekerjaannya, pengusaha kondang Setiawan Jodi masih sempat menjadi model iklan produk sebuah jamu nasional. Personil kelompok vokal trio Libels Yani Libels bakal diperiksa Polda Jawa Timur sehubungan dugaan keterlibatan Yani dalam menyembunyikan wakil direktur PT Pohon Mas Papan Sentosa Yusuf Nasa yang melarikan uang nasabah sebesar 250 miliar rupiah. Artis serba bisa Dorce Gamalama hari Senin 21 Juli kemarin meluncurkan buku biografinya. Inilah buku yang bakal mengisahkan perjalanan panjang Dorce Gamalama yang terlahir sebagai seorang laki-laki hingga menjadi seorang perempuan dalam kiprahnya sebagai entertainer sejati. Kodrat sebagai laki-laki, ya, ternyata berproses menjadi perempuan. Akhirnya dia jadi perempuan walaupun lewat operasi. Bukan kita tidak kita lupa dengan lahir kita sebagai laki-laki, tidak. Kita bukan menentang Tuhan, tidak, Tuhan tidak boleh ditentang. Cuman apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, apa yang selalu saya minta sama Tuhan, kok gampang gitu loh. Ataukah ini murka Tuhan? Kalau ini murka Tuhan, ya saya nggak tahu lagi deh. Tapi kalau ini memang rahmat Tuhan, kenapa nggak saya syukuri gitu? Anda masih bisa mengikuti kelanjutan berita dalam isu utama tayangan Cek dan Dicek, tapi sebelumnya kita dicek dulu yang berikut ini. Mungkin tidak ada selebriti di negeri ini yang memiliki perjalanan hidup seperti artis Dorce Gamalama. Terlahir sebagai seorang pria dan kemudian menjadi seorang wanita, tentulah merupakan pilihan hidup yang sangat sulit. Dan bagi Dorce sendiri, memilih menjadi seorang perempuan ketimbang menjadi seorang laki-laki, sepertinya sudah menjadi takdir yang diberikan oleh Tuhan. Senin kemarin, artis Dorce Gamalama meluncurkan buku biografinya yang diberi judul Dorce 7 tahun sampai 40 tahun. Buku tersebut menceritakan perjalanan hidup Dorce meraih sukses sebagai seorang entertainer sejati. Dalam perjalanan karirnya itu, tidak luput pula kisah Dorce yang mengambil keputusan berganti kelamin menjadi seorang wanita. Sebelum menyandang nama Dorce Gamalama, Dorce dikenal sebagai Dedi Ashadi. Dorce menjalani operasi kelamin pada tahun 1985 di kota Surabaya. Ketika itu yang melakukan operasi kelamin Dorce adalah Dr. Johan Syah Marzuki. Pada masa itu ketika Dorce mempunyai keberanian untuk mengganti kelamin, ia banyak mendapatkan tentangan yang cukup kuat dari masyarakat. Seperti yang ia tuturkan berikut ini. Saya sadari bahwa memang orang seperti saya ini mungkin mereka anggap hina atau mungkin mereka anggap menyeleh kodrat laki-laki jadi perempuan. Tapi ya sudahlah, terserah mereka mau bilang apa. Yang penting sekarang mau diapain, apa mau disambung lagi, mau dicari lagi tuh bekasnya, sisanya mau dikemanain gitu kan. Sudah, kalau memang harga juga lah saya, kalau memang saya udah berbuat seperti ini kan, toh mereka tidak saya rugikan. Saya tidak merugikan siapa-siapa. Tentang perdebatan kelamin Dorce yang dulu sempat santer itu sebenarnya memang sudah Dorce kubur dalam-dalam. Dan bagi Dorce sendiri, keinginannya untuk menjadi seorang wanita memang sudah ia rasakan sejak kecil, sehingga dirinya memang tidak memperdulikan omongan orang lain. Memang dari dulu ya feminin dibanding maskulin gitu. Jadi memang saya, apalagi waktu saya sekolah tuh, saya lebih banyak berteman dengan teman-teman saya yang perempuan. Mungkin kalau ada teman saya yang lihat, masih inget gue nggak gitu. Apakah dalam hal ini Dorce merasa dirinya telah menyalahi kodrat Tuhan dengan mengganti kelaminnya itu? Pada dasarnya mungkin saya perempuan, tapi mungkin bukan saya menyalahkan Tuhan salah menjadikan saya perempuan, laki-laki, tidak. Mungkin saya yang terlalu berlebihan, saya
terlalu bermain dengan perasaan bahwa saya pengen jadi perempuan, saya ingin disanjung seperti perempuan, dibuat hukum seperti perempuan, apapun perempuan. Jadi saya merasa wajar-wajar aja, saya tidak menentang kodrat Tuhan. Keputusan dirinya menjadi wanita itu memang benar-benar dilakukan secara total. Buktinya Dorce sempat menjalani bahtera rumah tangga dengan lelaki tulen pada tahun 1986. Saya juga nikah juga karena saya sudah menjalankan satu operasi. Maksudnya saya udah perempuan, maksudnya saya tidak kawin dengan seperti di Belanda laki sama laki kawin disahkan oleh pemerintah setempat. Tapi kalau saya sudah wujud perempuan gitu loh. Karena memang saya kekurangan, saya tidak bisa memberikan anak, ya sudah. Dia kawin lagi, alhamdulillah saya ikhlas dan saya ridho. Selama menjalani bahtera rumah tangga dengan suaminya, Dorce juga mengaku menjalankan rumah tangganya itu layaknya seorang istri terhadap suami. Seperti orang normal lainnya, nggak ada masalah. Dalam hal maaf hubungan suami Oh ya, biasa aja, saya juga menikmati, dia juga menikmati. Perjalanan hidup Dorce yang telah ia tuangkan dalam buku biografinya tentu menarik bagi sahabat-sahabat Dorce yang memang memiliki latar belakang hidup yang sama dengan Dorce. Lantas bagaimana komentar Afi, seorang waria yang juga model video klip dan artis Tata Dado, menyangkut kehidupannya yang mirip dengan Dorce yang tentu tidak lepas dari sorotan negatif masyarakat? Ini serba salah, soalnya banyak orang yang pro dan kontra. Ada yang suka ngelihatnya, ada yang enak sekali ngelihatnya gitu. Bahkan kadang-kadang kalau dulu sebelum aku begini dikenal orang, aku tiap jalan pasti dikatain orang. Ya kalau orang yang tahu aku, tapi kalau maksudnya tahu aku banci gitu, tahu aku waria. Tapi kalau kadang-kadang kalau orang yang nggak ngeh, dia pikir cewek bule, paling-paling aku dibilang misis atau madam. Dalam hatiku aku bukan madam, aku wadam gitu. Mereka ngelihat gua karena kadang-kadang belum ngelihat gua seutuhnya sehari-hari gua. Kadang-kadang suka ketemu ibu-ibu yang bilang gua, "Ta ternyata lu ganteng." Kadang-kadang, "Oh kamu tuh bukan banci ya?" Gitu. Kadang-kadang, "Saya pikir kamu waria." Gitu. Ya gua sih nanggepinnya ya mungkin karena emang semua ngelihat gua seperti itu di TV. Lantas hubungan dengan masa lalu Dorce yang pernah mengganti kelamin dan menikah dengan seorang pria, bagaimana komentar mereka? Mungkin kalau Mbak Dorce memang dia udah mau menurut jalannya, ya dia ingin menjadi wanita seutuhnya, mungkin dia menjalani transseksual. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku nggak mau ngejalanin itu. Tapi aku hanya operasi TTKD aja, payudara maksudku. Karena aku diciptakan lahir ke dunia ini sebagai laki-laki, dan saya harus pulang lagi, harus kembali lagi sebagai laki-laki kalau saya udah mati nanti, meninggal. Buku perjalanan hidup Dorce yang siap dipasarkan itu ditangani oleh 3 bersaudara, Norka Masardi, Yudhistira Masardi, serta Anto Masardi. Khusus tentang perjalanan hidup Dorce, Norka yang bertindak sebagai koordinator editor memberikan tanggapannya. Sejak awal memang Dorce ini kan sudah kontroversial pada dirinya sejak dia menjadi operasi kelamin, kemudian juga naik haji, bikin heboh, dan sehingga bahkan ada yang menuduh ketika tragedi Mina itu karena Dorce naik haji. Dan Dorce ingin, jadi ini orang sosok yang tidak pernah menyerah, tidak mau menyerah, dan dia berusaha untuk menjadi dirinya, mencapai apa yang dicita-citakannya, bahkan termasuk berganti kelamin. Itulah Dorce dengan segala kelebihannya, suaranya maupun kepandaiannya menghibur, melawak, walaupun banyak yang mungkin merasa lawakannya kadang-kadang jorok, kasar, tapi Dorce tahu juga diri ketika dia tampil di depan presiden, depan tamu negara, dia juga menahan diri. Dalam acara sarasehan yang diselenggarakan oleh para anggota Sri Mulat hari Minggu kemarin, tersiar kabar yang cukup mengejutkan. Pimpinan produksi Ketoprak Humor Timbul tidak lagi menjabat sebagai pimpinan produksi acara tersebut. Posisinya digantikan oleh Tarno, orang yang selama ini menjabat sebagai wakil Timbul. Adakah penggantian Timbul sebagai pimpinan produksi Ketoprak Humor itu berkaitan dengan mundurnya beberapa pemain dari organisasi tersebut? Setelah cukup lama menjabat sebagai pimpinan produksi acara Ketoprak Humor, hari Minggu 20 Juli lalu Yayasan Samyaji yang dipimpin oleh Agus Suprapto mengumumkan kalau mulai saat ini Timbul tidak lagi menjabat sebagai Pimpro atau pimpinan produksi. Posisi Timbul itu digantikan oleh Sutarno,
orang yang selama ini menjadi wakil Timbul dalam produksi Ketoprak Humor. Sementara Timbul sendiri kini menjabat sebagai manajer divisi entertainment dan bertindak sebagai koordinator artis untuk tayangan Ketoprak di RCTI itu kini ditangani oleh Nurbuat. Terkait dengan pergantian Timbul sebagai pimpinan dalam grup Ketoprak Humor itu, Ketua Yayasan Samiaji Agus Suprapto membantah kalau semua itu akibat karakter gaya kepemimpinan Timbul yang membuat sederet pemain Ketoprak Humor yang sudah cukup punya nama akhirnya hengkang dari grup tersebut. Memang sempat terdengar desas-desus kalau banyaknya artis yang keluar dari Ketoprak Humor